Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Duh, si Gaby mana sih? Dari telepon nggak diangkat lagi. Kan janjinya mau ibadah bareng. Ya udahlah, aku masuk dulu aja kali ya. Hai teman-teman, apa kabar teman-teman Shine? Rupanya kalian udah nungguin dari tadi ya. Maaf ya, tadi aku lagi nungguin Gaby. Seharusnya hari ini aku sama Gaby ibadah bareng, tapi nggak tahu dia kemana. Sepertinya kalian sudah ready ya teman-teman. Oh iya, kalian ingat kan peraturan sebelum kita beribadah? Yang pertama, kita nggak boleh sambil main-main. Kita harus fokus beribadah. Yang kedua, kita nggak boleh sambil makan-makan, apalagi ngemil-ngemil. Juga kita nggak boleh sambil main-main gadget, apalagi kita sambil tidur-tiduran. Kalian sudah ready kak mau beribadah? Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu juga pelindungan-Mu. Sampai pagi hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Pimpinlah ibadah kami sampai selesai nanti ya Tuhan Yesus. Juga urapilah kakak-kakak sekolah minggu kami yang mengajar kami tentang firman-Mu. Dan nama Yesus, haleluya, amin. Shine kids, shine brightly for God's glory. Selamat beribadah teman-teman. Happy Sunday. Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Haleluya! Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari permata, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari permata, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari permata, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari permata, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Haleluya, adik-adik. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadirat-Mu. Ku bawa sembahan, mengejar-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Duh, di mana sih si Gaby? Padahal firman Tuhan mau mulai. Kok dia belum datang-datang ya? Ah, udahlah. Aku dengar firman Tuhan dulu sambil nunggu dia. Shalom adik-adik, shalom papa mama yang ada di rumah-rumah. Senang sekali Kak Kris masih bisa menyapa kalian semua sekalipun kita masih beribadah secara online. Kakak percaya, adik-adik, papa mama dan semua kita
dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini Kak Kris akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Tetapi sebelum Kak Kris menyampaikannya, Kakak mau undang adik-adik semua duduk yang manis, ya, lipat tangannya, dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi Kak Kris yang akan menyampaikannya, dan juga adik-adik, papa mama yang ada di rumah-rumah yang mendengarkannya. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami diberkati, kami bersuka cita, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Kris akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama atau ke-1 sampai dengan yang ke-10. Bagi adik-adik yang sudah kelas besar, boleh ambil Alkitabnya dan adik-adik boleh membacanya ya. Kalau adik-adik masih kecil, nanti selesai ibadah ini kalian juga boleh minta papa mama untuk membacakannya bagi kalian. Nah, dengarkan baik-baik ya ceritanya. Di suatu kota yang bernama Yeriko, ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus punya badan yang pendek, tetapi dia kaya loh. Wah, kalau orang kaya, kalian pasti tahu dong, pasti punya banyak duit. Ya, Bapak Zakheus kaya, punya banyak duit. Kira-kira duit dia dari mana ya? Kok dia punya banyak duit? Kok dia bisa kaya? Adik-adik mau tahu dia dari pekerjaannya apa? Coba lihat gambar berikut ini. Ting! Oh, ternyata Bapak Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa ya, Kak? Pemungut cukai adalah orang yang suka menagih pajak kepada orang-orang. Papa mama, orang tua kalian juga pasti berpajak kan? Dan Zakheus ini adalah kepala daripada pemungut cukai itu, atau kepala daripada pajak itu. Nah, tapi apa yang dia lakukan? Dia menagih pajak lebih daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah Roma pada waktu itu. Contohnya, nih kakak kasih contoh ya. Contohnya, harusnya kakak membayar pajaknya cuman 100.000 nih, 2 lembar ya, uang 50.000. Tetapi Zakheus mintanya lebih. Dia minta 3 lembar, 150.000. Wah, berarti Zakheus itu apa disebut? Berarti dia korupsi kan? Iya, dia minta lebih daripada apa yang ditetapkan pemerintah. Sehingga Zakheus tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Pada zaman itu, orang-orang pemungut cukai tidak boleh beribadah atau masuk ke bait Allah. Dan juga dia tidak disukai karena dia dianggap orang berdosa. Pada suatu hari, Yesus mau menuju Yerusalem, melintasi kota Yeriko. Seperti biasanya, setiap Yesus datang, dia bersama dengan murid-murid dan juga orang-orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan kabar baik yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan bagi orang-orang sakit, mereka juga mau disembuhkan. Lalu Zakheus juga mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Dia juga pernah mendengar kalau Yesus itu, dia ajaib bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, dia pengen tahu. Lalu dia segera untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kenapa orang begitu takjub untuk mendengarkan perkataannya. Sehingga saat dia ingin melihat Yesus, orang begitu ramai. Dan karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Dia sampai jinjit-jinjit, wah, dia tidak bisa lihat Yesus karena tubuhnya pendek. Tetapi Zakheus tidak habis akal. Dia berpikir pasti Tuhan Yesus akan melintasi jalan itu. Lalu dia melihat ada pohon ara dan dia segera memanjat kepada pohon ara itu.
seperti apa yang dia perkirakan tepat sekali. Yesus berjalan dengan diiringi orang banyak, dan waktu Yesus melintasi pohon ara itu, dia langsung melihat ke atas. Yesus berkata, "Hai Zakeus, turunlah. Aku mau menumpang hari ini di rumahmu." Wah, bagaimana menurut adik-adik perasaan Zakeus? Pasti dia terasa kaget dan juga senang. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Yesus kenapa mengenal Zakeus? Ya, terus dia senang kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa itu akan datang ke rumahnya. Nah, karena dia bersuka cita, dia segera turun dari pohon dan dia menyambut Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi, apa yang orang-orang banyak katakan sewaktu Yesus berkata demikian kepada Zakeus? Orang-orang banyak itu berkata, kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Bukankah Zakeus itu orang berdosa? Iya, itu kata orang-orang. Tetapi Yesus sangat mengasihi Zakeus, sehingga dia datang ke rumah Zakeus untuk menyelamatkan Zakeus. Setelah Zakeus mendengarkan banyak cerita tentang kebenaran daripada Tuhan Yesus, hatinya sangat bersuka cita. Sehingga Zakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, Bapak Zakeus yang tadinya pelit, yang tadinya serakah, yang tadinya korupsi, tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia mau mengembalikan apa yang dia rampas, yang dia ambil, yang dia tagih tadi dari orang-orang ya. Dia mau bagikan setengah, dan bahkan katanya dia juga mau mengembalikan 4 kali lipat. Coba adik-adik bisa bayangkan kan, 4 kali lipat itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Kalau tadi Zakeus ambil uang dari masyarakat 50.000, dia kembalikan 4 kali lipat. Berarti uangnya ada 4 dong. 1, 2, 3, 4. Wah, jadi banyak. Artinya Zakeus berubah sekali dari orang yang pelit ya. Tiba-tiba dia bermurah hati untuk memberikan apa yang tadi dia ambil kepada orang-orang. Nah, lalu Yesus melihat apa yang dilakukan oleh Zakeus, dan Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, jadi firman Tuhan hari ini seperti tema kita di bulan Agustus, kita hidup dalam kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu siapa? Yaitu saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus itulah kasih yang mula-mula dalam hidup kita. Sehingga saat Yesus masuk dalam hati kita, kita menerima kasih yang mula-mula, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Kakak percaya, saat kakak, adik-adik yang ada di rumah-rumah, papa mama, saat kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita telah menerima kasih yang mula-mula. Dan kakak juga percaya, saat kita mengalami kasih yang mula-mula, kita juga akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau dulunya mungkin kakak atau adik-adik marah-marah dulunya ya, suka marah-marah. Sekarang lebih suka tersenyum ya, lebih suka mengampuni. Kalau dulunya pelit, nggak mau berbagi ya kan,
kalau punya makanan nggak mau bagi, ya, atau punya mainan nggak mau berbagi untuk bermain bersama, atau juga punya uang berkat tidak mau memberi misalnya kepada orang-orang berkekurangan. Tetapi saat kita mengalami kasih yang mula-mula, sekarang hidup kita berubah. Kita lebih bermurah hati untuk memberi, ya, untuk membantu orang-orang miskin, ya kan? Artinya hidup kita mengalami perubahan. Sama seperti Zakheus saat mengalami kasih yang mula-mula dari Tuhan Yesus, hidupnya berubah secara total. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mempertahankan kasih yang mula-mula itu, supaya setiap hari hidup kita mengalami perubahan secara total. Dan bagi adik-adik yang lain yang belum dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, hari ini kakak undang, baik adik-adik, baik papa mama siapapun yang menyaksikan ibadah online ini. Kak Kris mengundang, mari terimalah Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kasih yang mula-mula. Dan saat kita mengalami kasih mula-mula, hidup kita diselamatkan dan bahkan hidup kita mengalami perubahan. Ada amin? Nah, firman Tuhan hari ini ditutup dengan satu ayat hafalan yang adik-adik nanti hafal di rumah, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Berkata bahwa sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, ya, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan hari ini yang bisa Kak Kris sampaikan. Kiranya kita semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yuk, kakak undang kita semua lipat tangannya, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan bagi kami siang hari ini, bahwa Yesus datang memilih kami sehingga kami memiliki kasih yang mula-mula. Dan dalam kasih yang mula-mula itu Tuhan, kami boleh bertumbuh mengenal Tuhan, dan kami boleh mengalami keselamatan dan mengalami perubahan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Shine Kids. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa, ya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami telah mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus, lewat ibadah online ini kami telah belajar mengenai Zakheus ya Yesus Tuhan, dipilih di dalam kasih yang semula Tuhan. Ajar kami lebih lagi mencari wajah Engkau Tuhan, lebih lagi haus akan hadirat Engkau Yesus, sehingga kami dapat dipuaskan di dalam hadirat-Mu dan diubahkan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik Tuhan. Berkati adik-adik Shine Kids Tuhan di dalam aktivitas mereka hari-hari Tuhan di rumah Yesus, di dalam studi online mereka Tuhan. Berikan hikmat daripada Engkau Yesus, agar dapat belajar dengan baik Tuhan, lebih fokus lagi Tuhan, sehingga memberi yang terbaik Tuhan, menjadi bintang-bintang kelas Yesus di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua adik-adik Tuhan, agar diberikan kesehatan Tuhan di dalam nama-Mu, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik Tuhan, bekerja dengan baik Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah lebih lagi Tuhan di dalam hidup keluarga mereka Yesus di dalam nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya Yesus Tuhan. Berikan hikmat untuk kakak-kakak sekolah minggu lebih lagi ya Yesus Tuhan. Pakai dengan dahsyat, dengan ajaib Tuhan di dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka Yesus Tuhan. Beri kesehatan untuk mereka sekeluarga di dalam nama-Mu Yesus Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami House of Glory ya Yesus. Berkati House of Glory ini Tuhan menjadi berkat senantiasa Tuhan seperti di dalam Yeskiel 47 Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati juga gembala kami Pak Erwin Wijaya Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa ajaib Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, membawa jemaat datang kepada-Mu Yesus, lebih lagi mendekat kepada Engkau Yesus Tuhan. Berikan kesehatan untuk gembala kami dan sekeluarga mereka Yesus Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga Indonesia Yesus, berkati Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di Indonesia ini Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah Indonesia Yesus. Mereka yang terkena sakit COVID-19 Tuhan, Kau pulihkan, sembuhkan Tuhan. Jumlah mereka yang sakit Tuhan semakin berkurang setiap hari Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik Tuhan. Berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf, pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat lebih lagi Tuhan, takut akan Engkau di dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik Tuhan. Kami menyerahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lah, Gaby, ngapain kamu di situ? Dari tadi aku tungguin. Ngapain kamu manjat pohon? Ih, Gaby, kamu tuh kayak Zacchaeus deh, manjat-manjat pohon. Pantasan dari tadi kamu gak ibadah. Aduh. Emang udah jam berapa sih? Kita sudah selesai ibadah loh. Gaby, turun-turun, jangan manjat-manjat pohon lagi, ayo. Ih, iya nih. Tolong dong. Aku udah dapat buah jambunya nih. Aku pakai masker dulu. Ya, aku juga. Yuk. Nih. Kamu ini kenapa sih manjat-manjat pohon? Daki-daki saja. Kamu tuh kan perempuan. Seharusnya nanti kalau kamu kenapa-napa di situ gimana? Nggak ada yang nolongin kan? Di sini sepi. Lain kali kalau kamu ada apa-apa, kamu bilang ke orang tua ya. Lain kali kamu jangan gitu lagi deh, Gap. Iya, nggak kayak gitu lagi kok. Teman-teman juga kalau ada apa-apa, teman-teman harus bilang ke orang tua ya. Jangan kayak yang tadi-tadi. Oke? Oh iya, Cil, hari ini kita ada Zoom kan? Oh iya, aduh. Teman-teman, nanti kita ketemu di Zoom ya semuanya. Oh iya, minggu depan kita tidak lagi ibadah dengan YouTube ya. Minggu depan kita sudah beribadah dengan Zoom dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Minggu depan kita ibadahnya edisi kemerdekaan ya. Kalian bisa memakai baju merah putih atau tambah merah putih di pipi kalian atau dimanapun lah, yang penting merah putih. Berarti Cil, minggu depan pasti seru banget ya. Iya dong, makanya kamu tuh jangan terlambat lagi. Jangan manjat pohon kayak tadi, kayak Zacchaeus. Oke deh teman-teman, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita nge-Zoom yuk, sekarang ya. Sampai jumpa di Zoom. God bless you, bye.